Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh sama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan dalam saat teduh. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau menyembah Dia. Kita mau pakai waktu yang berharga ini untuk mengenal Dia lebih lagi. Lebih dalam lagi menyembahnya. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya baik, semuanya untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu, kami mau nikmati masa-masa ini bersama-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengenal-Mu lebih dalam ya Bapa, melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yes. Kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yes Tuhan, Kaulah sukacita kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari dari hatimu nyanyikan. Oh, Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku. Saat badai
akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
sukacitaku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Sungguh baik, Kau sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami mencari-Mu, kami menemukan-Mu Tuhan. Saat kami mencari-Mu ya Bapa, ada kekuatan baru bagi setiap kami, agar sukacita baru bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja, mengalir memenuhi hati kami ya Bapa. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau penuhi hati kami yang rindu. Kami haus akan Engkau. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang rindukan air, demikian hati kami rindu akan Engkau Yesus. Penuhi hati kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yes Tuhan, terima kasih. Engkau terus setia menjagai kami. Engkau setia melindungi kami. Amin. Kami ini biji matamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ini berharga di matamu. Terima kasih buat penyertaan, perlindunganmu, tuntunanmu sampai hari ini. Tidak mungkin kami berada di titik ini sekarang tanpa penyertaanmu Tuhan. Semua yang kami alami ini, semuanya izin Engkau Tuhan. Yes. Semua yang kami hadapi, kami alami ini Tuhan. Amin. Engkau tahu Tuhan. Dan kami percaya, kami menjalani ini semua bersama dengan Engkau. Ya. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu melimpah dalam hidup kami. Siapkan hati kami untuk kami bisa menerima firman yang akan disampaikan Tuhan. Biar firman ini tertanam dalam hidup kami, bertumbuh dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali saya bisa bertemu kembali di saat teduh hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semuanya sehat, penyertaan Tuhan melimpah, penuh damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya mau rindu berbicara tentang ketaatan Bapak Ibu. Ketaatan ini kelihatannya wah agak menakutkan gitu ya. Tapi kita mau belajar dari kisahnya Raja Saul, saudara-saudara. Apa akibatnya kalau kita ini melakukan perintah yang Tuhan kasih, Tuhan inginkan dalam kehidupan kita,
itu cuma setengah-setengah. Atau tidak sepenuhnya kita kerjakan sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Tentu pasti Tuhan gak berkenan atas apa yang sudah kita kerjakan. Kita belajar dari kehidupan Raja Saul. Kita tahu di 1 Samuel 15 dari ayat 1 sampai terakhir itu bercerita tentang saya terangkan sedikit. Bapak Ibu bisa membacanya di 1 Samuel 15 ayat pertama. Jadi waktu itu Saul diminta Tuhan lewat Nabi Samuel untuk menyerang negeri Amalek. Suruh menghabisi semua orang Amalek. Tidak terkecuali satu pun habis karena memang Tuhan yang meminta itu. Nah, perintah Tuhan jelas di ayat 1 Samuel 15 ayat 3 itu perintah Tuhan sangat jelas. Saya bacakan, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jelas semua dari segala aspek, dari umur masih kecil sampai sudah tua, pria wanita sama ternak-ternaknya suruh menghabisi semuanya. Itu perintah Tuhan di ayat 3. Tapi apa yang dilakukan Saul di ayat 8 dan 9? Malah dia ini membiarkan rajanya orang Amalek namanya Raja Agag itu hidup. Dan dia ini membiarkan lembu domba yang tambun-tambun ini dijaharai semua, dibiarkan hidup. Ini sedikit dibilang enggak taat sama Tuhan. Saya bacaan dalam ayat 8 dan 9. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Jadi hewan-hewan yang mungkin yang kecil-kecil, yang kurus-kurus dihabisi semua. Tapi yang gendut-gendut, yang tambun-tambun, yang bibit unggul semuanya malah dibiarkan hidup. Begitu juga rajanya juga. Rajanya orang Amalek dibiarin hidup. Ini bisa dibilang ini, Tuhan memerintahkan apa, dia melakukannya itu tidak sepenuhnya taatnya itu. Jadi bisa dibilang setengah taat. Itu yang dilakukan Raja Saul. Akibatnya apa? Kalau Raja Saul ini melakukan perintah Tuhan setengah-setengah. Tuhan menolak Saul. Tuhan mengganti Saul menjadi raja, digantikan dengan orang lain yaitu Daud. Kita tahu ceritanya. Tapi mungkin kalau ini jadi perenungannya kita sempat mikir gini saudara-saudara. Apa ya yang salah sama Saul ini? Masa sih cuma gara-gara satu orang raja dibiarin hidup, terus keledai domba yang tambun-tambun dibiarin. Kan itu juga domba-dombanya nanti akan dipersembahkan sama Tuhan. Mungkin kita mikirnya gitu, masa Tuhan kayak gitu aja marah sih? Apa sih artinya kalau kita bisa sederhanakan bahasanya? Aku ini kan ya sudah melakukan perintah Tuhan, pelayanan iya, persembahan iya. Tapi ya masa sih enggak boleh saya ke diskotik lah, minum-minum. Masa ya enggak boleh sih dosa-dosa kecil gitu. Mungkin kita beranggapan seperti itu ya. Ya ini yang perlu kita garis bawahi. Tuhan mau kita ini taat itu penuh, total, sepenuhnya. Tidak setengah-setengah. Kita lihat kejadiannya Saul. Dia diperintahkan Tuhan menghabisi semuanya, tapi malah disisakan. Ini yang Tuhan tidak berkenan. Kadang kita seperti ini saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Kita pelayanan jalan. Tapi kehidupan kita ini
tidak taat sepenuhnya, tidak melakukan firman sepenuhnya, tidak melakukan apa yang Tuhan mau itu sepenuhnya. Iya kita pelayanan, tapi di rumah kita masih tempeleng istri, berkata enggak benar, iri hati, melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita disuruh jujur tapi malah enggak jujur. Kita pelayanan tetap jalan, tetapi orang dunia bilang kemaksiatan juga jalan. Ini kan aneh saudara-saudara. Dan Tuhan tidak mau. Kita mungkin persembahan persembahan ke gereja itu paling besar mungkin. Tetapi judi iya. Apalagi kekudusan juga enggak dijaga. Jadi ke gereja iya, kekudusan iya. Tidak menjaga kekudusan juga tetap dilakukan. Jadi apa ya? Ini hal-hal yang abu-abu akhirnya. Dan Tuhan tidak mau. Kalau kamu hitam ya hitam, putih ya putih. Kalau abu-abu, kamu tuh tak muntahkan. Tuhan ngomong kayak gitu. Jadi intinya bahwa Tuhan tidak suka kalau kita ini taatnya cuma setengah-setengah. Tuhan tuh rindu kita tuh total. Tuhan tuh rindu kita ini total untuk taat. Tuhan tuh rindu gini, saat kita melayani, bukan melayani supaya aku diberkati, supaya ini, enggak. Kita melayani Tuhan karena kerinduan hati kita melayani Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Bukan malah kita melayani Tuhan jalan, maksiat jalan, di dunia sekuler kita juga sakarpe dewe, nggak jaga kekudusan jalan terus, iri hati jalan terus, sombong jalan terus, tapi kita tetap melayani. Ingat, karena Saul tidak melakukan ketaatannya sepenuhnya, Tuhan menolak itu. Firman ini simpel. Saya ingin membagikan hal yang sederhana. Bapak Ibu, ayo taat sepenuhnya. Percuma Anda ke gereja tiap minggu cuma pengen dilihat orang Kristen. Tetapi kehidupan Anda di luar gereja itu mendukakan hati Tuhan. Percuma saudara-saudara. Percuma Anda menyumbang gereja, memberi persembahan gereja itu mungkin nominalnya banyak. Tetapi dari hal-hal bisnis Anda tidak jujur, bisnis Anda itu enggak benar. Tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tipu kanan kiri, tetap jalan terus. Tuhan gak seneng kayak gitu. Yang Tuhan mau apa? Taat dari diri sendiri. Dari kehidupan pribadi saat gak ada orang. Bapak taat, kekudusan dijaga, integritas dijaga, mulut dijaga, pikiran dijaga, hati dijaga. Otomatis Anda melakukan perintah Tuhan yang lain yaitu melayani, memberi persembahan. Itu dengan sukacita dan Tuhan disenangkan. Ayo, mari firman ini simpel saudara-saudara. Jaga kekudusan itu perlu. Taat sepenuh hati, total ketaatan itu harus saudara-saudara. Ayo, taat sama Tuhan sepenuhnya. Tidak setengah-setengah seperti Raja Saul. Saya percaya saat kita taat sepenuhnya sama Tuhan, kehidupan kita ini penuh damai sejahtera. Dan pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kami ada di office tower, Spasio Office Tower lantai 6 saudara-saudara di Surabaya Barat. Kita ada ibadah jam 7:30 pagi sama jam 10 pagi hari Minggu. Hari Selasa kita ada kul. Ayo ajak teman semuanya, saudara, kerabat untuk bisa datang. Bapak Ibu jika ada pergumulan doa ingin didoakan, di bawah ini ada nomor handphone yang bisa Bapak hubungi. Kami akan bantu untuk mendoakan Bapak Ibu. Saya rindu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami enggak mau taat yang separuh-separuh Tuhan. Kami pengen taat sepenuhnya. Karena dengan ketaatan ini kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami enggak mau seperti Saul Tuhan, Kau tolak. Karena ketaatan yang separuh-separuh Tuhan. Tapi kami rindu dari hidup kami ini, nama-Mu dipermuliakan.
Dari pelayanan kami ini, namamu dipermuliakan. Dari persembahan hidup kami ini, namamu dipermuliakan. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan memberkati, melindungi, menjagai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.